Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pidana Penjara atau Rehabilitas bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang akan saya sampaikan pertama adalah dasar dalam memutuskan perkara pelaku untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan pasal 1 KUHP bahwa sebagai suatu negara hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut atas legalitas, yaitu bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sekalipun atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini, segala ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian mengenai sebuah perkara penyalahgunaan narkotika dan putusan yang akan dijatuhkan tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan yang akan mempengaruhi pada tahapan berikutnya. Jadi, kemudian hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan hakim jatuhkan. Kemudian di sini dinyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding secara wajar dengan delik yang dilakukan. Sejalan dengan itu, tuntunan peraturan perundang-undangan yang menyarankan hakim pertimbangan yang cukup atau kewajiban memberikan motivasi. Pada pihak lain, undang-undang tidak memberikan rincian apa saja yang harus diperhatikan hakim dan tidak mempersoalkan misalnya mengenai besarnya tingkat kesalahan, perlunya privasi umum dan seterusnya. Kemudian dalam mengadili sebuah perkara, hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana. Namun dalam menentukan jenis pidananya, sidang pengadilan dan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindak rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Anissa Ahla. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Telah banyak pecandu narkotika yang tertangkap lagi oleh aparat kepolisian setelah menjalani masa hukumannya di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari ketergantungan terhadap narkotika dan terpaksa kembali menyalahgunakan narkotika. Sehingga pemidanaan dengan pidana penjara tidaklah efektif untuk memenjarakan pecandu narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi dianggap sebagai pemidanaan yang lebih tepat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Ketentuan hakim dalam menggunakan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa penyalahgunaan narkotika terdapat dalam pasal 53, pasal 56, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan isi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang membagi rehabilitasi menjadi 2 bagian. Di sini juga jelas bahwa pelaksanaan rehabilitasi mengenai narkotika dilakukan secara bertahap, di mana rehabilitasi menjadi sangat penting karena merupakan upaya penyembuhan yang dilakukan melalui ilmu kesehatan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Sebagaimana diketahui bahwa narkotika merupakan jenis obat yang mana jika dikonsumsi terus akan membawa akibat kecanduan. Hal tersebut yang menjadi dasar dalam tindakan rehabilitasi untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkotika sehingga korban tersebut dapat terlepas dari rasa kecanduan yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika yang terus-menerus. Dalam pertimbangan tindakan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika harus ada surat keterangan dari dokter atau keterangan dari ahli hukum yang membuktikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut adalah pecandu. Kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Maulida. Yang menjadi syarat atau ketentuan dalam menentukan tindak rehabilitasi, hakim berpendapat bahwa harus memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya
dan surat edaran Mahkamah Agung tentang penetapan penyalahgunaan korban penyalahgunaan kecantikan narkoba, lengkapnya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial nomor 04 tahun 2010 merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. Putusan tindakan rehabilitasi dapat diberikan apabila dapat keterangan dari dokter ahli yang memeriksa dan menangani terdakwa, dan dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim dapat menentukan jatuhan hukuman. Selanjutnya kami melanjutkan pada saudara. Selanjutnya, kendala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau rehabilitas bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan. Dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum dalam kenyataannya tidaklah mudah. Salah satu kendala yang dialami oleh hakim saat memutuskan terdakwa penyalahgunaan narkotika adalah tentang adanya asesmen dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya asesmen atau keterangan dari ahli kecil, kemungkinan terdakwa akan direhabilitas dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan di luar yang didakwa oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi, maka hakim pun tidak akan memutuskan tindakan rehabilitasi tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi narkotika. Hakim akan tetap memutuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keyakinan dalam diri hakim. Menanggapi hal tersebut, untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokrasi harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim. Kendala yang timbul akibat peraturan yang dilahirkan selalu akan tertinggal oleh dinamika sosial di masyarakat. Undang-undang dibentuk dan dilahirkan mengikuti kondisi hukum dan masyarakat pada saat itu. Ketika undang-undang disahkan dan dinyatakan berlaku, maka dinamika hukum dan dinamika sosial telah berubah pada saat itu. Sehingga dalam praktiknya banyak peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial yang ada. Dalam menghadapi kenyataan hukum yang seperti itu, hakim tidak dapat berpangku tangan dan menutup mata, namun dituntut harus dapat memberikan konteks perubahan sosial yang salah satunya menggunakan metode penemuan hukum. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ridho. Kesimpulannya adalah putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak selalu sama, walaupun dengan kasus yang sama tetapi hasil putusan berbeda. Inilah yang disebut sebagai putusan disparitas, di mana hakim memutus suatu perkara yang sama namun dengan hasil putusan yang berbeda. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang nomor 1 adalah dari berbagai aspek, yaitu aspek juridis dan non-juridis. Kendala yang dialami oleh hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah stigma negatif masyarakat terhadap seorang hakim. Seringkali seseorang yang berprofesi sebagai hakim mendapatkan tekanan dalam menentukan sanksi pidana yang dianggap tidak adil. Sekian dari kami,